Ya, Bandarmologi WO ke-1. IPO 8 November 2019. Data diambil sampai dengan tanggal 19 September 2025. Ya, kita ke company profile. Sebentar ya. Jadi WOWS ini PT Genting Jaya Energi Tbk, apa ini ya, right work offer and well service for engine of oil recovery ya. Intinya pokoknya di oil ya. Jadi sektornya sektor energi, di mana kepemilikan saham yaitu share masyarakat non warkat ya, itu 42,8%, PT Ginting Jaya 42,4%, Robi Adijaya itu 12,54%, masyarakat warkap itu 2,22%. Nah, itu aja ya. Kita langsung. IPO date itu 8 November 2025. Di mana underwriter utama itu YD, Jasa Utama Capital Sekuritas, dengan harga IPO 450. Pada waktu berdiri perusahaan ini, saham publiknya 30%, tepatnya 30,3%, sisanya founder share 69%. Ya, kurang lebih ya. Seiring berjalan waktu, ya, umurnya ya 5 tahun, 6 tahun ya, kepemilikan saham publik berubah, yaitu berkurang menjadi 51% lebih. Tentunya founder share juga sama, berkurang 21% lebih, menjadi 48,6%, sedangkan saham publiknya 51,4%. Ya, underwriternya kebetulan bukan hanya satu, ya, selain Jasa Utama Capital Sekuritas, ada XA, yaitu NH Korindo Sekuritas Indonesia, KK itu Philips Sekuritas, dan ini SA lagi, EP ya, EP itu MNC Sekuritas. Nah, itu ya ada 4, 5 ya, tapi yang Indosurya itu kayaknya udah tidak ada. Indosurya Bersinar Indonesia. Itu keadaan saham publik dan founder share. Kita langsung ke kejadian hari Jumat di pasar bursa, yaitu tepatnya tanggal 19 September 2025. Nah, ini saya buat di hari Minggu tanggal 21 September. Di mana IPO tadi sudah disebutkan 8 November 2019, tepatnya hari Jumat, dengan harga IPO 450, harga sekarang Rp90. Last price kemarin naik 2,27%, di mana selama rank 200 hari ini low terendah di
Rp35 ya, sempat menembus 50 ya, posisi FCA. Kemudian AVG Rp55, tertingginya di Rp123. Nah, perusahaan di sini telah berdiri hampir 5 tahun ya. Asing kandungannya sangat minim ya, cuma 0,04% ya. Cuma icip-icip doang. Ya. Ini tadi Van der Sar. Nah, biasa kalau saat IPO ya, kita pasti perhatikan ke sisi seller. Siapa yang seller dari harga pada waktu IPO sampai sekarang ya. Dan ternyata memang underwriter-nya YB jualan terbanyak yaitu 33%. Disusul EP juga underwriter 10%. SF ini siapa SF ya? SF kedengarannya asing, Surya Fajar Sekuritas ya, namanya sesuai ya. SF Surya Fajar Sekuritas. S-nya Surya, F-nya Fajar. Nah, kalau EP ini ya MNC Sekuritas, jauh amat ya. Jadi ya kadang-kadang seperti itu, jadi kadang-kadang susah diingat. Tapi karena kebiasaan EP hafal, oh MNC, oh HT ya. Oh HT bye-bye. Kemudian AN 6%. Nah, ini anggaplah retail 19% dan AG 9%. MK itu Ekuator Swarna Sekuritas, AG Kiwon Sekuritas Indonesia. Nah, itu ya, ini dengan harga jualnya. Dari harga jual di sini kelihatan bahwa 256 itu ya jual di awal-awal ya udah lama lah yang jelas ya, karena saham ini baru bangkit dari FCA dari 50 ya. Nggak mungkin harganya 256 kecuali masa lalu, harga masa lalu. Nah, ini 88, 896, ini barusan ini kayaknya. MK juga barusan ya. Nah, itu ya. Kemudian ya ada seller, ada buyer. Di sini CP 3%. Ya, dengan harga 120. XL 26% dengan harga 102. SKI ini paling banyak 30% dengan harga 64. Nah, ini paling rendah ya. Jadi anggaplah harga yang terendah 64 ya. Kalau harganya di bawah itu berani ambil misalnya. Tentunya dengan di compare dengan chart ya. Kemudian XC Stockbit ya. XL Stockbit ya. XC Sucor. XC apa ya? Ajaib Sekuritas XC ya. XC Ajaib Sekuritas 5%. Indoprimer Mirai itu 8%, Philip 29%. Di sini kelihatan bahwa ini distribusi ini. Ya, ini yang ya, distribusi ya. Yang ada A itu lain-lain ya, AG juga lain-lain. Ini distribusi. Ini cuma 9%, ini 29%. Dari sini udah kelihatan distribusi. Tapi untuk meyakinkan, ya nanti kita lihat chart berbentuk lingkaran atau P. Nah, dari jual beli yang di market ini, itu yang di buy sell 59%. Ya.
dari total free float, di mana yang free float yang masih di hold itu 41%. Ya. Nah, ini 100% free float, yaitu 1,2 miliar lebih lembar saham. Ya, jadi udah 50% lebih saham yang free float dijual belikan. Nah, di sini kalau kita secara keseluruhan yang di market itu 30%, free float masih di hold 20%, founder share-nya 48,6%. Jadi bandarnya itu ya SQ XL ya, yang persentasenya tinggi-tinggi. Ini 8,9, ini lain-lain, kakak dan kawan-kawan ya. Jadi tetap SQ dan XL. Tapi SQ modalnya rendah yaitu Rp64, Ajaib Sekuritas Rp70, Mirai 75, kakak dan kawan-kawan 117, ini retail. Ya. CP 120. Nah, ini kok CP di atas ya persentasenya. Ya memang perlu diedit mungkin. Tapi nggak mudah mengedit ini ya. Karena semua berubah soalnya. Ya terus itu ya. Jadi kita supportnya, anggaplah supportnya itu di harga 64 ya. Support secara bandarmologi, ini support kuat ya karena pemegang terbesar saham BOWS. Kemudian XL ini Stockbit ya. 102 ya, support kedua. Sedangkan ini 90 ya. Last price-nya. Jadi harga masih di bawah XL ya, tapi di atas SQ. CP 0,8 ya. Sementara AP kan. Jadi 102 sama 64 support kuatnya. Jadi udah tembus support yang kedua. Ini support yang ke satu yang terkuat yaitu 64 ya. Terus nah itu aja ya, kita ke ya free float yang telah dijual, free float yang di hold 41, ini yang dijual sisanya 49 sama ya, 41 ini 49 yang dijual, ini 49 yang dibeli. Kita ke buy dan sell ya. Yang sell YB 33%, ini yang trader ya. EP, SF, AN, MK. Nah, ini distribusi ya. Nah, ini agak rancu sih ya. Di sisi warna oranye ini gede, jadi distribusi ya. Jadi retail banyak di sini. Nah, sedangkan di sini retail yang jualan sedikit. Yang jualan sedikit otomatis bandar yang jualan. Bandar jualan 90%. Tetapi ditampung SQ juga 30%, banyak juga. XL 26% ya. Jadi ambigu ya. Distribusi apa enggak? Ya kalau saya anggaplah saya simpulkan distribusi. Walaupun mungkin tipis 50%, 51% ya, 52% ya, tipis ya.
Itu kalau kita pandang bandarmologi secara general, jadi dari awal IPO sampai kekinian. Ya, ini free float yang masih ditahan 41%, sedangkan yang di market 59%. Nah, kalau dibandingkan dengan keseluruhan total share, ya, founder share kuasai 49%, free float yang di market 30%, ini free float yang di hold. Jadi ini patut dicurigai ya sebetulnya yang warna merah ini ya. Kenapa? Udah 6 tahun loh ya, nggak jualan. Sampai harga menyentuh 35, 40, 45, 50, 64 SQ, dia nggak jualan. Kita patut berpraduga. Jangan-jangan ya ini termasuk founder share. Karena 6 tahun nggak jualan. Jadi ya saham ini 30% yang udah di market untuk hitungan bandarmologi cukup banyak. Walaupun tertulis di buku atau di sekuritas-sekuritas atau di BEI itu tertulis 51 tetap saham publiknya. Nah itu ya. Itu pandangan keseluruhan atau general ya. Kita ingin lihat pandangan lebih pendek. Nah, ini saya punya. Saya awali dari tanggal 8 bulan 5 2024 ya. Itu dari sini ya. Nah, dari sini coba perhatikan. Ini 8 Mei ya. Bentar, tadi berapa tadi? Iya, 8 Mei kayaknya sama. Nah, ini 8 Mei ya. Jadi saya ambil dari low, titik low-nya sampai uptrend di sini. Nah, ini. Dari tanggal 25 ini terendahnya ya. 8 Mei 2024 sampai sekarang ya. Karena kita nggak fair juga dari awal IPO-nya kan sampai sekarang ya. Tapi itu pandangan general. Syukur-syukur dari awal IPO sampai akhir kekinian itu akum ya. Wah, enak bener. Tambah dengan ada uptrend di sini akum sampai hari kemarin. Nah itu ya, ini chartnya WOWS. Nah kita persempit tadi tanggal 8 bulan 5 2024 ya, di mana saham ini mulai berbalik arah reversal sampai ke uptrend. Itu akum, jelas ini akum. Kalau ini gampang menyimpulkannya, kuehnya gede-gede ya. Atau anggaplah ini ikan. Kalau Follow the Giant sering-sering bandarmologi itu sering digambarkan dengan ikan besar sampai ikan kecil. Di mana nih ikan besar, ikan kecil, tapi cuma XL sama SQ ya. Jadi kalau YU sama RX, wah kesannya langsung kita pede ya. Ini XL sama SX, tapi ini tetap akum ya. Yang terpenting itu duit. Duit yang gede itu di mana? Ya. Nah, baru mikir sopirnya. Sopirnya siapa? Ya, XL 44%, SQ 47%, CC 4%, dan warna yang oranye ini cuma 2%. Retailnya cuma 2% ini retailnya. Nah, ini retailnya yang jualan 33%. Ya jelas akum lah ini. Maka harga naik. Ya bagus, akum harga naik ya. Karena saya pernah juga menjumpai akum tapi harga turun. Ya di sini akum harga naik sesuai gitu ya. Yang jualan YP 37%. Akum lah ya, titik. Kita lihat harganya. Harga rata-rata yaitu 98 ya.
Sebetulnya ini nggak fair karena ya 63 ini dianggap sama dengan 104 ya, dianggap sama dengan 113 ya. Padahal bobotnya 63 ini yang gede karena dia beli slotnya paling gede. Tapi ya nggak apa-apa, ini untuk patokan aja 98 ya. Untuk mempermudah, jangan dibikin jelimet ya. Kecuali kita punya ilmunya untuk jelimet. Ilmu kita biasa-biasa aja ya, kita berpikir yang sederhana. SQ ya, ini walaupun dia gede lotnya, tapi secara valuasi memang kalah sama XL dalam hal beli sahamnya dalam bentuk rupiah. Tetapi harganya ini yang beda. 104 sama 63 ya beda jauh, maka di sini valuasinya lebih kecil. Tetapi secara kepemilikan barang, ya SQ yang gede, yaitu 47%, sedangkan XL 44%. Ya, jadi katakanlah 63 sebagai support harga, 104 sebagai support harga yang berikutnya atau resisten ini ya. Jadi kalau harga nembus 104, oh iya, jadi kita bisa katakan bahwa targetnya 104 ya. Karena XL ini ya dia pingin untung ya. Maka harga ya sedemikian rupa karena dia termasuk penguasa pasar ya bisa menaikkan harga ke sini. Kalau ini enggak, ambil untung duluan SQ-nya ini. Jadi inilah support, resisten. Support 63, resistennya 104. Ya, jadi ini bandarmologi juga unik juga ya. Unik bisa menentukan support dan resisten. Di mana penguasa barang terbanyak ya kita jadikan support dan resisten. Nah, keadaan kemarin low price ya itu 84 itu harga terendah, high price di 101, jadi mendekati XL ya apa ya, mendekati XL ya 101 ya, suatu saat bisa tembus 101 ini ya. Kemudian buy price saya nggak punya barang, AVG price 95, open price 84, IPO price di 450. Kemarin naik 2,27%, di mana last price di 90 rupiah. Nah itu ya, bandarmologi BUWS ya, lumayan bagus sih ya, dari semenjak reversal ya, berbalik arah dari low-nya, itu kelihatan akumnya ketara banget. Ya, kita coba lihat chartnya tadi. Nah ini ya, kita pengen lihat chart dari awal. Nah ini ya. Jadi kenapa saya mencoba bandarmologi di saham ini ya, karena saham ini belum ada CA, tidak ada corporate action ya, sekilas pandang ya. Maka saya buat. Kalau udah ada CA, biasanya saya nggak mau ribet ya. Karena misalnya ada SS, ada red issue, kan ada delusi. Ya. Ada delusi harganya beda lagi. Jadi harga IPO itu udah nggak mencerminkan harga per saham. Ya. Karena udah ada corporate action misalnya selain RI, private placement misalnya. Ya ini dari awal memang saham ini ya ARA mungkin ya, tapi terus tutup di merah di atas harga IPO dikit ya. Kemudian turun biasanya di bawah harga IPO ya. Ini YB ya. Ya. YB yang tradernya ya. Sebagian besar. Ya, itu kemarin sempat naik tinggi, menembus support ya, barang yang dimiliki oleh XL, Stockbit
di 101 per 102 ya, tapi terus koreksi. Ya, kalau ingin detail ini ya dibuat bandarmologinya nggak bisa ya. Jadi bandarmologi itu bisa rank lebar, rank waktu uptrend aja, atau rank kekinian misalnya seminggu 2 minggu misalnya. Nah ini, atau rank di mana volume mulai menanjak. Ya, saya kira cukup ya. Bandarmologi WoW ini sebagai selingan di weekend ya. Kalau nggak weekend rasanya nggak ada waktu untuk bikin bandarmologi. Ya, cukup ya. Kalau ada kritik saran bisa ditulis di komen di YouTube ini. Salam sehat.